Pernahkah Anda membayangkan rasa lapar yang begitu menyiksa hingga membuat seseorang nekat mempertaruhkan nyawanya? Di sebuah desa di Cianjur, Jawa Barat, seorang pria paruh baya bernama Pak Minta, usia 56 tahun, harus meregang nyawa. Kesalahannya, ia mengambil 2 buah labu siam kecil dari kebun tetangganya untuk lauk. Berbuka puasa bersama ibundanya yang berusia 99 tahun. Labu itu tak pernah sampai ke meja makan. Yang datang justru pukulan demi pukulan mematikan dari sang penjaga kebun. Minta dianiaya secara brutal. Tapi tahukah Anda, bagian paling menyayat hati? Nyawa Pak Minta melayang bukan hanya karena pukulan itu. Ia meninggal karena matinya rasa kemanusiaan dari orang-orang terdekatnya. Hari ini kita membedah sebuah kasus dari Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan sekadar tontonan, tapi tamparan keras bagi kita semua tentang hilangnya empati sosial di masyarakat kita. Minta itu pekerjaannya apa? Serabutan, Pak. Punya istri. Duda, Pak. Kemudian Minta ini pernah nggak suka nyuri-nyuri? Pernah, Pak. Oh pernah. Iya. Ceritanya gimana dia ngambil waluhnya punya siapa? Ngambil waluhnya punya Bapak RW. Waluh gede. Waluh siam yang kecil. Dosa kedua jatuh kepada aparatur lingkungan. Kasus penganiayaan di tengah kampung ini tak sampai ke telinga kepala desa hingga korban meninggal. RT setempat baru menjabat. Kepala dusun mengklaim tidak ada laporan. Sistem kepedulian di tingkat akar rumput benar-benar lumpuh. KDM marah besar. Ia menembak langsung ke akar masalah psikologis kita. Kita menganggap kalau orang miskin digebukin itu biasa. Ini realitas sosial yang menampar. Karena status sosialnya rendah, masyarakat seolah menganggap Minta pantas dihukum. Stigma kemiskinan telah merampas hak Minta untuk mendapatkan pertolongan medis yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawanya. Yang kecil, yang waluh yang suka dikulum. Yang suka dikulum. Tujuan yang ngambil waluh itu rencananya buat apa? Buat dimasak buka puasa. Dia makannya buat dengan siapa satu rumahnya? Dengan ibu. Yang masaknya siapa? Yang masaknya Minta. Minta bisa masak. Bisa masak. Hebat. Ya. Atuh nu kitu mah ngambil waluh mah klek gitu hungkul atuh. Iya. Kurang jadi ribut. Ceritanya cucum lagi masak ya. Ngelihat jam itu waktu itu jam 17.50 menit ya Pak ya. Entah pas gitu nguping teriakan tulung gitunya. Pas ditinggal ku abdi Pak ka dia nuju ditinju ditenggelan terus. Terungkap fakta lain, keluarga almarhum sebenarnya terdaftar sebagai penerima berbagai bansos, mulai dari PKH hingga BLT desa. Secara matematis, bantuan itu cukup untuk makan. Namun nyatanya, hari itu hanya ada 1 piring nasi putih tanpa lauk. Ini membuka mata kita bahwa uang tidak efektif tanpa kepedulian tetangga. Jika saja ada yang berbagi sayur, Pak Minta mungkin masih hidup hari ini. Jadi soksian anggaplah sabotase atalapi saruana lamun abdi hubungan. Refleks atuh maunya dulu digebugan cicing wae. Ya mohon maaf ya. Iya. Harusnya Bapak kan ketika saudara digebugin ada dong. Kenapa Bapak tidak punya menaluri membela? Mohon maaf aja Pak. Ya takutnya seperti itu. Iya. Berhentinya gebukin oleh siapa? Diderai. Atos jang. Dilerai sama Kasihan siapa? sama si- Minta tadi digebukinnya sama siapa? Sama Ujang Ahmad. Ujang Ahmad itu siapa? Ujang Ahmad itu pengurus kebunnya Abah Daman. Digebugin. Gara-gara ngambil Gara-gara ngambil waluh 2 siam, siki. 2 siki. Aduh, aing mah. Digebugan. Terus waktu digebugan mintanya nggak ngelawan. Nggak ngelawan sama sekali, nggak melawan. Nah, gebuganan penting tapi kamawat. Pada abdi oge aya di payun teh Pak, abdi oge-nya waktu keur ngagebugan dengan soksieuna teh kieu Pak nya. Jadi soksieun dianggapna sabotase atalapi saruana lamun abdi hubungan. Refleks atuh maunya dulu digebugan cicing wae. Ya mohon maaf ya. Iya. Harusnya Bapak kan ketika saudara digebugin ada dong. Kenapa Bapak tidak punya menaluri membela? Mohon maaf aja Pak. Ya takutnya seperti itu. Iya. Berhentinya gebukin oleh siapa? Diderai. Atos jang. Dilerai sama Kasihan siapa? sama si abdi Pak. Terus? Entos jang entong karunya jang terus digebugan wae. Aing teu penasaran, aing hayang keneh ngagebugan can puas gitu. Minta tuh umurnya berapa? Minta umurnya 56 Pak. Oh, udah tua. Iya. Yang ngegebukinnya umur berapa? 40-an Pak. Kemudian kapan meninggal? Hari meninggalnya hari Senin. Digebukinnya hari? Hari Sabtu sore. Tidak dibawa ke rumah sakit? Tidak Pak. Dibawa ke rumah sakit. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Saya teh bingung cari itunya apa BPJS nah ditanya kan pingsan dia Pak. Ya kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah
orang sudah terluka parah dibiarkan, tidak dibawa ke rumah sakit. Pak Kades punya grup WA nggak di desanya? Ada, lengkap Pak. Nah terus Komunikasi. kita apa ini tidak tahu? Ya karena tidak peka. Kenapa? Karena kita itu menganggap kalau orang miskin digebukin itu biasa. Beda kalau orang kaya. Beda kalau anak pejabat. Karena kita mindset pikiran kita nih dari mulai RT RW sampai di desa itu nganggap rakyat tuh sepele, tidak besar. Itu loh Pak, malu Pak. Bukan aja malu sebagai umat Islam. Bulan puasa orang ngambil walu buat buka digebukin, meninggal, dan pada saat sampai meninggal dia tidak ada pengobatan, dosa Pak. Ya saya jujur aja ngambek. Ibu saha? Istri. Istrinya siapa? Istri tersangka. Yang Cianjur. Iya. Terus kenapa? Nemuin saya apa yang diharapkan? Pengennya minta keringanan gitu kan. Ya keringanan mintanya ke sana Bu, nanti ke hakim. Ya mintanya buat anak saya. Ya nanti ke hakim. Ibu kalau ingin ada keringanan, nanti melalui pengacara disampaikan ke hakim ketika disidang di pengadilan. Kalau saya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Gitu loh. Kunaon atuh tibang walu dua sike digebugan. Abi kirang-kirang Bapak soalnya abi kan di enjing dugi ka duhur damel. Suami nate kerja di siapa? Suami kerja serabutan. Kalau satu malam jagain kayak RW yang sakit gitu. Kata Pak RW kalau misalnya nggak ada kerjaan, olah aja kebun gitu. Jaga kebun apa ngurus kebun? Ngurus kebun. Iya. Artinya macul, Iya, ngored, iya, babad. iya. Kebunnya kebun apa? Ada labu. Terus? Ada kadang-kadang kalau itu ada sawi gitu. Apa aja yang bisa ditanam Bawang. gitu, bawang. Ya. Kemudian itu punya siapa? Itu kalau punya labunya punya Pak RW. Kalau yang sayuran yang lainnya punya saya. Jadi, Berarti kebun itu teh punya Pak RW. iya. Terus yang dicuri itu labu yang di kebun, yang ngagantung di pagar, apa yang di kebun di ini pakai tuturus? Terus yang dipakai itu pararangong itu yang Ya, pakai- tuturus bahasa abdi Iya. mah. Pararangong. Pararangong. Nah, itu yang diambil. Iya. Nah, makanya kenapa orang ngambil labu dua kok digebugan? Itu saya kurang tahunya apa gini. Nggak tahu dua, nggak tahu berapa kan soalnya saya pas itu nggak ada di rumah. Suami ibunya kenal sama korban. Kenal. Pernah sebelumnya konflik nggak? Nggak ada. Suami saya nggak pernah ada konflik. Artinya sebelumnya pasea, Nggak ada. atau bisa jadi sebelumnya korban teh pernah ngambil masih di tempat suami, jadi Nggak ambek tahu. gitu loh. Jadi Pak tiap mau panen kan nggak tahu lah gitu kan, saya juga nggak tahu sama siapa gitu. Tapi tiap mau panen hilang, mau panen hilang gitu. Hilangnya banyak apa sedikit? Iya banyak. Jadi intinya bahwa suami ibu Iya. sering kehilangan Iya. buah labu, Iya. gitu loh, Iya. berulang-ulang, Iya. gitu loh. Di akhir interogasi, KDM memberikan langkah nyata yang memastikan pelaku diproses hukum sebagai tersangka. Namun lebih dari itu, ia memikirkan nasib ibu almarhum. KDM memberikan bantuan 40 juta rupiah dalam rekening khusus. Uang itu dikunci, hanya boleh dicairkan 1 juta setiap bulan untuk biaya hidup sang ibu. Langkah yang sangat manusiawi. Nah sekarang suami ibunya udah ditahan, ibu sudah nengok. Udah. Terus pesannya apa sama ibu suaminya? Dia bilang kayak gini pas nengok, maafin bapak nggak berniat begini, katanya begitu. Ya udah Pak, nggak apa-apa, namanya juga udah nasib, kata saya teh begitu. Ya bapak nitip anak-anak aja, gitu. Iya, nggak Maaf, berniat gara-gara- karena nafsu. Teman-teman, kasus ini adalah cermin retak bagi kita. Nyawa manusia tidak sebanding dengan harga 2 buah labu siam. Jangan biarkan kemiskinan membuat kita buta. Mari lebih peka dengan tetangga, jangan sampai pembiaran menjadikan kita pembunuh secara tidak langsung. Terima kasih sudah menonton. Mari doakan almarhum Pat, Minta, dan ibundanya. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Namanya juga udah nasib, kata saya teh begitu. Ya bapak nitip anak-anak aja, gitu. Iya, nggak Maaf, berniat karena nafsu. Iya, gara-gara bapak, mama sama anak jadi begini. Ya udah jangan terlalu banyak pikiran. Yang penting bapak fokus dulu, bapak sehat dulu. Ya kasih-kasihnya membunuh.